Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Damayanti dari kelas PBIC angkatan tahun 2022 dengan nomor NIM 24101228081. Di sini saya akan menyimpulkan beberapa materi yang telah dibahas oleh 6 kelompok, yakni pembahasan pertama yaitu Arab sebelum Islam. Kondisi geografis bangsa Arab sebelum masuknya Islam. Batas tanah haram Makkah pertama kali diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam yang memperlihatkan kepadanya. Tapal batas itu tidak pernah diperbaharui hingga pada masa Rasulullah SAW. Sistem sosial bangsa Arab sebelum masuknya Islam, sebelum lahirnya Islam di negeri Arab. Bangsa ini dikenal sebagai bangsa yang maju dan dalam bidang ekonominya, namun tidak diimbangi dengan adab mereka yang terkenal jahil atau jahiliyah. Sifat-sifat bangsa Arab sebelum masuknya Islam. Keadaan masyarakat saat itu sangat tidak terkendali karena tidak adanya peraturan yang mengakibatkan mereka berbuat seenaknya sendiri. Kegiatan-kegiatan buruk mereka lakukan, mulai dari berjudi, mencela keturunan, mengubur hidup-hidup anak perempuan, serta menghina dan mencela orang-orang miskin dan lemah. Moral dan perilaku masyarakat Arab yang buruk dan rusak inilah yang dijadikan mereka disebut sebagai kaum jahiliyah. Adapun pembahasan berikutnya yaitu biografi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan manusia pilihan Allah yang diutus untuk menyebarkan agamanya. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Mekah. Beliau merupakan putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib yang berprofesi sebagai pedagang, sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Beliau merupakan keturunan Bani Hashim yang pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan Ka'bah. Silsilah atau nasab. Nasab berasal dari kata bahasa Arab al-nasab yang artinya menghubungkan kekerabatan keturunan atau menyebutkan keturunan. Bila al-nasab disebut menjadi kalimat tanasyub, artinya ikatan, hubungan, kesamaan atau kesetaraan. Adapun nama-nama istri Nabi Muhammad yaitu yang pertama Khadijah binti Khuwailid, Saudah binti Zam'ah, Aisyah binti Abu Bakar, Hafsah binti Umar ibnu Al-Khattab, Zainab binti Khumayyah, Ummu Salamah binti Abu Umayyah, Juwairiyah binti Harits, Zainab binti Jash, Romlah binti Huwai ibnu Akhtab, dan yang terakhir adalah Maimunah binti Al-Haris. Adapun nama-nama putra-putri dari Nabi Muhammad SAW yakni Qasim bin Muhammad, Zainab binti Muhammad, Ruqayyah binti Muhammad, Ummu Kalsum binti Muhammad, Fatimah Az-Zahra binti Muhammad, Abdullah bin Muhammad, Ibrahim bin Muhammad. Adapun sifat-sifat Nabi Muhammad yang wajib kita teladani yaitu sifat sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Pembahasan selanjutnya yaitu Islam periode Mekah dan Madinah. Substansi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Memurnikan akidah. Substansi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah yang juga sebagai misi kenabian yang utama adalah pemurnian akidah. Adapun yang dimurnikan adalah ajaran tauhid Nabi Ibrahim yang telah banyak diselewengkan dan menimbulkan kesesatan.
menegakkan keadilan dan persamaan derajat masyarakat, maka jahiliyah suka membedakan derajat laki-laki dan perempuan antara majikan dan budak. Mereka bahkan mempunyai kebiasaan mengubur hidup-hidup setiap anak perempuan yang baru lahir. Nauzubillah min dzalik. Hal itu dilakukan karena anak perempuan dianggap tidak bisa diandalkan dalam banyak hal, termasuk tidak bisa berperang. Adapun strategi dakwah Nabi Muhammad SAW ada terbagi atas dua cara, yaitu rahasia atau dengan cara sembunyi-sembunyi, dan cara yang kedua yaitu terang-terangan. Oke, yang pertama dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi atau dakwah bi al-syir. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi pada masa awal kerasulannya. Dakwah dan strategi ini berlangsung sekitaran 2 tahun. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW ditunjukkan kepada keluarga dan para sahabat terdekat. Khadijah, istrinya, merupakan wanita pertama yang beriman dan menerima ajaran tauhid, disusul oleh Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Dakwah Nabi Muhammad selanjutnya yaitu secara terang-terangan atau dakwah bi al-jahar. Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 214 sampai dengan ayat 216 yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabatmu ya Muhammad yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Kemudian jika karena mendurhakaimu, maka katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Asy-Syura 214 sampai dengan 216. Tersebut merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah terang-terangan. Dukungan dan tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW termasuk pemboikotan. Dakwah Nabi Muhammad SAW mendapat dukungan dari pamannya, yaitu Abu Thalib. Peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem hingga dinaikkan ke langit ke-7 atau Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Ka'bah di Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Dalam perjalanan ini Nabi mengendarai hewan bernama burak yang digambarkan memiliki tubuh seperti kuda putih, mempunyai sayap dan ekor burung merak. Peristiwa Mi'raj. Mi'raj adalah perjalanan yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW dari Masjid Al-Aqsa naik ke langit ke-7 atau Siratul Muntaha. Kemajuan yang dicapai Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kemajuan peradaban Islam awal masa Nabi Muhammad SAW yang dimulai ketika hijrah dari Mekah ke Madinah tahun 622 Masehi. Tak kala Rasulullah SAW berada di Mekah, peradaban Islam tidak mengalami perkembangan. Hal ini dikarenakan banyaknya tentangan dari orang-orang Quraisy. Bentuk-bentuk tantangan tersebut antara lain berupa penilaian, pemboikotan, hingga pembunuhan orang-orang Muslim. Adapun hikmah dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, yaitu menyadari bahwa melalui kesabaran dan keuletan dalam berjuang menegakkan agama Allah, pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Memahami bahwa tugas seorang rasul hanya sekedar menyampaikan risalah kepada keluarga atau orang yang sangat dicintainya.
Memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji seseorang yang akan terpilih menjadi utusan atau rasulnya. Quran surat Al-Hajj dan Al-Baqarah. Quran surat Al-Hajj ayat 75 dan Al-Baqarah ayat 214. Proses hijrah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau untuk menemui Abu Bakar As-Siddiq untuk melakukan hijrah. Peristiwa hijrah beliau tersebut dimulai tepat pada tanggal 1 Muharram tahun 1 Hijriah. Perang yang dihadapi Nabi Muhammad SAW yaitu Perang Badar Kubra, Perang Badar II, Perang Bani Sulaim, Perang As-Suwaik, Perang Anmar, dan yang terakhir adalah Perang Uhud. Dukungan dan tantangan dakwah yang dihadapi Nabi Muhammad SAW. Kaum Muhajirin adalah kaum yang bermukmin di Mekah mendukung dakwah Rasulullah SAW dan juga menemani Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Tantangan dan hambatan dakwah Rasulullah SAW. Penghinaan, ancaman dan siksaan terhadap Rasulullah, bujukan harta, kedudukan, dan wanita. Membujuk Nabi Muhammad untuk bertukar sesembahan, membujuk dan memprovokasi Abu Thalib, memprovokasi masyarakat Mekah, pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib, mempengaruhi pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran Islam atau orang-orang Islam. Kemajuan yang dicapai Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nabi Muhammad SAW diutus dengan tujuan untuk memperbaiki akhlak, baik akhlak untuk berhubungan dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu masa Khulafaur Rasyidin. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin terdiri dari dua kata, yaitu khulafah, kata khulafa, dan ar-rasyidin. Kata khulafa adalah jamak dari kata khalifah yang artinya pengganti atau orang yang ditunjuk sebagai pengganti pemimpin atau penguasa. Kata ar-rasyidin adalah bentuk jamak dari kata ar-rasyidin, artinya orang yang mendapat petunjuk. Jadi menurut istilah Khulafaur Rasyidin adalah orang-orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin atau penguasa yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan dan tugas Khulafaur Rasyidin sebagai pemimpin umat Islam, sebagai penerus perjuangan Rasulullah, dan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dengan beberapa faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa tugas Khulafaur Rasyidin yang terpenting adalah melanjutkan dakwah dan risalah Nabi Muhammad SAW dalam membina umat Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Memerangi orang yang sengaja mau merusak Islam, memerintah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, mengembangkan dan memperluas wilayah Islam masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Adapun nama-nama Khulafaur Rasyidin yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Oke, menuju ke pembahasan selanjutnya, yaitu masa pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Proses peralihan kekuasaan dinasti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Setelah pemerintahan dinasti Umayyah berakhir, maka pemerintahan Islam digantikan oleh pemerintahan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti kedua dalam sejarah pemerintahan umat Islam. Bani Abbasiyah merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahannya Islam, sebab mereka adalah dari cabang Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Disebut dalam sejarah bahwa berdirinya Bani Abbasiyah menjelang berakhirnya Bani Umayyah.
terjadi bermacam-macam kekacauan yang antara lain adalah penindasan yang terus-menerus terhadap pengikut Ali dan Bani Hashim pada umumnya, merendahkan kaum muslimin yang bukan bangsa Arab sehingga mereka tidak diberi kesempatan dalam pemerintahan. Ketiga yaitu pelanggaran terhadap ajaran Islam dan hak-hak asasi manusia dengan cara terang-terangan. Corak pemerintahan dinasti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Corak pemerintahan dinasti Bani Umayyah, ada beberapa sistem atau corak pemerintahan yang digunakan dalam dinasti Umayyah, yakni pemerintahan Bani Umayyah membuat kebijakan keputusan politik baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang pertama kalinya yakni memindahkan pusat pemerintahannya ke Damaskus karena pertimbangan keamanan dan politik. Sebelumnya dinasti Bani Umayyah bermarkas di Madinah. Orang-orang yang berjasa dalam perjuangan membela dinasti Bani Umayyah diberikan suatu penghargaan, memerangi kaum pemberontakan dan menyingkirkan orang-orang yang dianggap berbahaya terhadap dinasti Bani Umayyah, membangun kekuatan militer baik darat, laut maupun udara, serta membangun kepolisian yang sangat teguh. Meneruskan wilayah kekuasaan Islam dan memperluas kekuasaan Islam baik ke timur maupun ke barat. Muawiyah memperbarui sistem administrasi dalam pemerintahannya. Corak pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah. Para khalifah Abbasiyah berusaha memberi daulah mereka sifat kesucian qadasah dengan menjadikan pemerintahan mereka bersumber dari syariat Allah. Berbeda dengan daulah Umayyah yang Arab sentriks membuat para khalifah seperti seorang kabilah. Hal ini berpengaruh terhadap sistem pemerintahan yang bersumberkan kepada hal-hal yang bersifat material. Penguasa pada masa dinasti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, yaitu penguasa pada masa dinasti Bani Umayyah ada Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah bin Yazid. Dan penguasaan pada masa dinasti Bani Abbasiyah Al-Syafa'ah, Al-Saffah, Al-Mansur, Al-Mahdi. Kemajuan yang dicapai pada masa dinasti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Pada masa dinasti Bani Umayyah, kemajuan dalam sistem pemerintahannya, departemen pencatatan, pendirian pelayanan pos, pemisahan urusan keuangan dari urusan pemerintahan dengan mengangkat penjabat gelar Sahibul Kharaj. Penggunaan bahasa Arab sebagai alat berkomunikasi resmi dalam pemerintahan, pencetakan mata uang, pembangunan fasilitas umum, misal gedung, masjid, sumur, pajak, dan menghentikan pembayaran upeti jizyah bagi orang yang baru masuk Islam. Kemajuan dalam agama dan ilmu pengetahuan, penyempurnaan tulisan mushaf Al-Quran dengan titik pada huruf-huruf tertentu, pembangunan Masjid Al-Amawi di Damaskus dan Al-Aqsa di Yerusalem, perluasan masjid di Nabawi di Madinah, pembangunan rumah sakit bagi penderita kusta, pengumpulan hadis, penyamaan kedudukan orang Arab dan non-Arab sehingga kembali bersatu. Pada masa dinasti Abbasiyah, Islam mencapai kejayaan di berbagai bidang, salah satunya bidang ilmu pengetahuan. Kemajuan ilmu pengetahuan diawali dengan kegiatan menerjemahkan naskah-naskah asing, terutama dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Tantangan dan kemunduran dinasti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah.
Tantangan dan kemunduran pada masa dinasti Umayyah ada faktor internal dan eksternal, begitupun juga pada masa dinasti Abbasiyah. Oke, lanjut. Pembahasan selanjutnya yaitu masa disintegrasi tahun 1000 hingga 1250. Dinasti yang memerdekakan diri dari Baghdad. Masa disintegrasi merupakan masa kemunduran ataupun masa kemerosotan dalam sejarah peradaban dan perkembangan Islam Bani Abbasiyah setelah mengalami masa kejayaan pada periode pertama 132 Hijriah sampai dengan 750 Masehi. 232 Hijriah atau 847 Masehi. Dinasti yang memerdekakan diri dari Baghdad pada masa Bani Abbasiyah antara lain adalah Tahiriyah di Khurasan, Safariyah di Fars, Samaniyah di Transoksomania dari bangsa Turki, Tuluniyah di Mesir, Ikshidiyah di Turkistan, Ghaznawiyah di Afghanistan. Dari bangsa Kurdi Al-Barsukani, Abu Ali, Ayyubiyah dari bangsa Arab, Idrisiyah Maroko, Aklabiyah di Tunisia, Dulafiyah di Kurdistan. Perebutan kekuasaan di masa pemerintahan. Pertumpahan darah pertama dalam Islam karena perebutan kekuasaan terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Pertama-tama, Ali menghadapi pemberontakan Talhah, Zubair, dan Aisyah. Alasan pemberontakan itu adalah Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman, dan mereka menuntut bela terhadap darah Utsman yang ditumpahkan secara zalim. Namun di balik alasan itu, menurut Ahmad Syalabi, Abdullah ibnu Subairlah yang menyebabkan terjadinya pemberontakan yang banyak membawa korban tersebut. Perang Salib. Perang Salib ini terjadi pada tahun 1905 saat Paus Urbanus II berseru pada umat Kristen di Eropa untuk melakukan perang suci untuk memperoleh kembali keleluasaan berzina di Baitul Maqdis yang dikuasai oleh penguasa Seljuk yang menetapkan beberapa peraturan yang memberatkan bagi umat Kristen yang hendak berzina ke sana. Periode pertama, tentara salib yang dipimpin oleh Godfrey Bohemond dan Raymond ini memperoleh kemenangan besar. Pada tanggal 18 Juni 1097 mereka berhasil menaklukkan Nisia dan tahun 1098 Masehi menguasai Raha Edessa. Periode kedua, Imaduddin Sanki, penguasa Mosul dan Irak, berhasil menaklukkan kembali Aleppo, Hamimah, dan Edessa pada tahun 1144 Masehi. Namun ia wafat tahun 1146 Masehi. Tugasnya dilanjutkan oleh putranya, Numuddin Sanki. Numuddin berhasil merebut kembali Antiocheia pada tahun 1149 Masehi, dan pada tahun 1151 Masehi seluruh Edessa dapat direbut kembali. Kejatuhan Edessa ini menyebabkan orang-orang Kristen mengorbankan perang salib kedua. Paus Eugenius III menyampaikan perang suci yang
positif oleh Raja Prancis Louis IV dan Raja Jerman Konrad II. Keduanya memimpin pasukan salib untuk merebut wilayah Kristen di Syria. Periode ketiga, tentara salib pada periode ini dipimpin oleh Raja Jerman Frederick II. Kali ini mereka berusaha merebut Mesir lebih dahulu sebelum ke Palestina dengan harapan dapat bantuan dari orang-orang Kristen Kipti pada tahun 1219 Masehi. Mereka berhasil menduduki Dimyat, Raja Mesir dinasti Ayyubiyah. Waktu itu Al-Malik Al-Kamil membuat perjanjian dengan Frederick. Sebab-sebab kemunduran pemerintahan Bani Abbas, yaitu persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, dan ancaman dari luar. Oke, itulah pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.